Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Duduk yuk ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba dilihat di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah. Mungkin di bawah meja atau di bawah kursi kalian, coba dilihat. Kalau misalkan masih ada, buang ya ke tempat sampah, lalu kembali ke tempat duduk. Agar pembelajaran kita pada hari ini dilaksanakan dengan baik dan kondisi kelas juga nyaman. Jadi kalian nanti belajarnya nyaman tanpa adanya sampah. Coba dilihat dulu. Oke, karena udah nggak ada sampah ya. Sekarang Ibu mau mengecek daftar hadir dulu. Nanti yang dipanggil namanya tolong angkat tangan ya. Angel Naflina hadir. Oke. Ana Jumia Nur Hikmah hadir. Oke. Muhammad Jidan Aulia Jalus. Oke. Eh, Muhammad Jihad. Oke. Karena udah pada disebutkan semua ya. Apa ada yang belum disebutkan? Oke, karena udah disebutkan semua. Sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, Ibu mau nanya nih, siapa di sini yang pernah bermain gobak sodor? Oke, ada kan? Ada. Oh, kamu udah pernah. Oke. Apa yang kalian rasakan saat bermain permainan gobak sodor nih? Seru? Oke, ada yang seru, ada yang capek bilangnya. Nah, menurut kalian, apakah permainan gobak sodor ini bisa digunakan untuk belajar matematika, khususnya penjumlahan bilangan bulat? Bisa nggak nih kira-kira? Bisa. Gimana tuh? Oke, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan aturan penjumlahan bilangan dengan bilangan bulat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat melalui aktivitas permainan gobak sodor. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Nah, bayangin kamu lagi ada di dalam suatu lift. Nah, jika kamu naik 3 lantai, lalu kamu turun 5 lantai. Nah, kamu tuh sekarang ada di lantai berapa? Nah, inilah contoh bagaimana penjumlahan bilangan bulat bisa membantu kita menghitung posisi atau keadaan. Oke, sebelumnya Ibu mau berdiskusi nih sama kalian tentang permainan gobak sodor. Tadi ada yang bilang udah pernah main gobak sodor kan? Oke. Nah, apa yang kalian ketahui nih tentang permainan gobak sodor? Mulai dari mungkin ada nama selain gobak sodor atau aturan main dari gobak sodor apa? Oh, gobak sodor bisa disebut gala. Iya sih, ibu juga pernah itu main gobak sodor dan di kampung ibu tuh galah ya, main gala. Nah, terus apa yang kalian ingat nih mengenai aturan dari permainan gobak sodor? Kalau kalau kena itu kalah. Oke. Berarti ada tim yang menghadang ya. Ada tim yang menghadang. Oke. eh Terus jadi dengan melalui permainan gobak sodor ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung dan memahami penjumlahan bilangan bulat. Nah, setiap langkah kalian dalam permainan akan dihitung sebagai nilai, dan setiap kali tertangkap akan ada pengurangan nilai nih.
Jadi, sambil bermain, kalian akan belajar bagaimana cara menjumlahkan angka positif dan negatif. Tujuannya adalah agar kalian lebih mudah memahami pelajaran matematika, terutama tentang bilangan bulat dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Selain itu, kalian juga akan belajar kerjasama, konsentrasi, dan strategi dalam bermain. Siap bermain gak nih? Untuk main gobak sodor? Siap? Oke, sebelum kita main, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, satu kelompok itu 5 orang. Nah, jadi kelompok satu dinamain namanya kelompok gobak, kelompok dua itu dinamain kelompok sodor, kelompok tiga itu dinamain kelompok positif, dan kelompok empat itu dinamain kelompok negatif. Oke, ingat semuanya. Jadi tadi apa kelompok satu? Kelompok gobak, kelompok dua kelompok sodor, kelompok tiga kelompok positif, kelompok empat kelompok negatif. Nah, nanti eh, kalian tentuin teman-teman kalian, pokoknya satu kelompok itu 5 orang. Nah, nanti ibu yang milih kelompok mana yang terlebih dahulu main dalam permainan gobak sodor ini. Coba sekarang dibentuk dulu kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Oke, udah semuanya ini, udah dapat kelompoknya masing-masing. Oke, jadi nanti kamu sama kelompok kamu itu jadi yang main terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada aturan main dari permainan gobak sodor. Bisa dilihat di sini ada denah atau daerah nih. Nanti kalian seperti ini di lapangan ada daerah 1 sampai daerah 5. Oke, sebentar. Nah, setiap pemain dari tim masuk mendapatkan nilai 1 apabila berhasil memasuki satu daerah. Misalnya, pemain A. Nah, dari tim masuk berhasil sampai ke daerah 5. Kamu dari daerah 1 sampai daerah 5. Nah, berarti mendapatkan nilai 4. Apabila sampai lagi ke daerah 1, berarti mendapatkan nilai 8. Nah, setiap pemain dari tim masuk yang berhasil ditangkap oleh tim hadang di satu daerah, maka dia mendapatkan nilai negatif 3 apabila ditangkap di daerah masuk. Ketika dia baru masuk tapi langsung ditangkap, nah itu dapat nilai negatif 3. Nah, negatif 2 apabila ditangkap di daerah kembali. Ketika kamu berhasil, terus kamu pas balik lagi tuh kena gitu. Nah, itu jadi negatif 2. Terus negatif 1 apabila ditangkap di daerah 1 atau 5. Oke. Eh, Pemain dari tim masuk yang sudah tertangkap harus masuk kandang. Jadi nanti ngegantiin gitu. Nah, apabila seluruh pemain dari tim masuk telah masuk kandang, maka tim masuk akan menjadi tim hadang dan tim hadang akan menjadi tim masuk. Oke, lanjut. Rekapitulasi nilai dilakukan setelah permainan selesai. Pemenang adalah tim dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, pemain terbaik adalah pemain dengan nilai tertinggi. Jadi di sini ada kelompok yang pemenang dan ada juga pemain yang terbaik. Nah, gimana nih? Udah pada ngerti belum? Udah pada ngerti? Oke. Nah, jadi di sini tuh ada 4 sesi dan peran masing-masing kelompok itu sesi 1 kelompok gobag atau menjadi tim masuk versus dengan kelompok sodor menjadi tim hadang ya kelompok sodor. Kemudian sesi 2 ini kelompok sodor melawan tim gobag. Nah, gobag ini menjadi tim hadang, kelompok sodor menjadi tim masuk. Sesi 3 kelompok positif menjadi tim masuk eh, versus kelompok negatif menjadi tim hadang. Dan sesi yang keempat itu tim positif dan tim negatif itu bertukar peran.
Oke. Nah, eh salah satu pokoknya nanti di setiap kelompok akan ada satu orang yang menjadi pencatat skor. Nah, itu bebas siapa aja, terserah kalian. Pokoknya satu orang yang menjadi pencatat skor. Oke, udah pada paham aturan mainnya? Oke, karena udah paham, kita langsung ke lapangan untuk memulai permainan gobak sodor. Nah, anak-anak sebelum bermain, Ibu akan memberikan LKPD untuk rekapitulasi eh, s- nilai dari permainan gobak sodor yang kalian peroleh ya dari nilai yang tadi telah dijelaskan. Jadi satu kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Oke, boleh ini LKPD-nya. Nah, di sini nanti kalian ada tulis nama kelompok, ada nama anggota, dan nanti di sini ada tabel nilai tim masuk dan ada rekapitulasi nilai. Jadi nanti nama pemainnya siapa, nilai masuknya berapa, nilai yang ditangkapnya, kalau misalkan ditangkap itu berapa, nanti tinggal dijumlahin. Oke. Nanti terakhir ada rekapitulasi nilai. Jadi dari pemain satu sampai pemain 4 itu di rekap. Oke, ngerti? Oke. Oke, gimana nih setelah melakukan permainan gobak sodor capek nggak? Tapi seru kan? Oke. Jangan lupa untuk merekap hasil nilai, hasil yang tadi selama kalian bermain. Oke. Lalu LKPD-nya nanti dikumpulkan lagi ke ibu. Oke. 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 Nah, ini LKPD-nya sudah ada di ibu. Ada yang kelompok belum ngumpulin LKPD? Oke, oke udah semua ya. Jadi setelah Ibu lihat di sini kelompok Gobag memperoleh nilai yang paling tinggi. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok Gobag. Oke, lalu peserta terbaik yang memperoleh nilai paling tinggi yaitu Dini. Tepuk tangan kepada Dini. Oke. Nah, bagaimana nih, Ibu mau nanya setelah kalian bermain gobak sodor tadi, bagaimana cara kalian menghitung total poin yang didapat atau hilang selama permainan? Oke, ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan yang mau menjawab. Oke, bener gak nih semuanya? Bener. Oke, jadi cara menghitung total poin yang didapat itu dijumlahkan gitu kan. Kalau misalkan kena tangkap itu dikurangi karena dia poinnya negatif. Nah, menurut kalian saat kalian maju dan dapat poin itu sama dengan bilangan apa? Negatif atau positif? Positif, wah, pinter-pinter ya semuanya. Oke, bagaimana cara kalian menghitung total nilai jika ada yang positif dan ada yang negatif? Gimana nih? Tadi, kalau misalkan dijumlahkan bilangan positif dengan bilangan positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Nah, ketika ada bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positif, coba lihat terlebih dahulu. Kalau misalkan bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya akan positif gitu kan. Kalau misalkan bilangan positifnya lebih kecil daripada bilangan negatifnya, maka hasilnya akan negatif. Oke. Sekarang mari kita pikirkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari dari permainan kebak sodor tadi. Apa yang terjadi jika kalian mendapat poin terus-menerus saat melewati daerah? Oke?
Iya, jadi poin kelompok kalian akan banyak gitu ya. Nah, karena kalian lolos terus gitu tanpa ditangkap sama tim penghadang. Nah, kalau poinnya bertambah, itu sama dengan bilangan apa? Bilangan? Bilangan bulat positif. Nah, kalau kalian tertangkap nih, kehilangan poin, itu bilangan apa? Bilangan negatif. Nah, kalau kita mau tahu jumlah total poin, berarti kita harus di iya, direkap dulu poinnya yang lolosnya berapa, lalu ditambahkan dengan yang kena tangkapnya gitu berapa. Berarti kan positif ditambah bilangan negatif. Jadi dikurangin ya. Oke, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat melalui permainan babak sodor. Dalam permainan ini kita mendapat nilai positif saat berhasil melewati daerah dan nilai negatif jika tertangkap penjaga. Dari kegiatan ini kita jadi tahu bagaimana cara menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan gak nih? Menyenangkan. Oke. Belajar sambil bermain membuat kita lebih mudah mengerti materi, tidak bosan, dan lebih semangat. Selain itu, kita juga belajar kerjasama, berpikir cepat, dan menghitung dengan teliti. Oke, eh, apa yang kalian pelajari? Coba Ibu tanya lagi, apa yang kalian pelajari dari permainan Gobak Sodor? Menjumlahkan operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana permainan ini membantu kalian memahami penjumlahan bilangan bulat? Paham nggak sekarang penjumlahan bilangan bulat? Paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, karena kalian sudah pada paham nih, jadi Ibu mau mengetes tingkat kepahaman kalian dengan memberikan tugas yang nantinya akan dikerjakan di rumah. Cukup satu soal aja. Tolong kalian nanti catat di buku kalian ya, di buku tulis kalian. Oke, siapkan buku tulis terlebih dahulu dan alat tulis. Oke, udah siap. Jadi, tugasnya itu buatlah cerita singkat seperti permainan gobak sodor yang telah dilakukan tadi, lalu hitung total poinnya. Jadi kalian mengilustrasikan aja gitu, menceritakan misalkan ada si Andi bermain gobak sodor, dia lolos berapa kali gitu. Terus dia kena tangkap di mana gitu ya, seperti tadi. Pokoknya ceritanya kayak tadi gitu. Bisa? Oke, paham? Paham. Oke. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah cukup ya, sampai di sini. Jadi, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.